فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita al-mawqi' fi mustalahil hadits dari Imam Ad-Dhahabi rahmatullahi alaih. Kita masuk pada jenis hadis yang ke-18 dalam risalah ini, yaitu at-tadlis. At-tadlis masdar dari dallasa. Dan isim fa'ilnya mudallis. Dan mudallas si maf'ul. Kita katakan riwayatun mudallasah, riwayat yang ditadlis, yang terjadi atau dilakukan padanya tadlis. Dan secara bahasa tadlis adalah ikhtilatul dhulam, bercampurnya kegelapan. Dan dikatakan juga kitmanul aib, tadlis juga dikatakan dengan menyembunyikan cacat pada barang, biasanya barang dagangan, tadlis. Dan dalam pembahasan kita ini adalah menyembunyikan cacat sanad hadis. Adapun istilahan, secara istilah sebelumnya bahwasanya tadlis terbagi menjadi 3, tadlisul isnad, tadlisul syuyukh, dan tadlisul buldan. Adapun secara istilah dalam tadlisul isnad huwa ayyaru rawi amman sami'a minhu awil taqabihi mimma lam yasma' minhu. Dia adalah perawi meriwayatkan dari siapa yang dia dengar darinya, atau dia berjumpa dengannya tapi yang dia tidak dengar darinya, sehingga orang menyangka bahwasanya apa yang diriwayatkan itu adalah sesuatu yang dia dengar. Ternyata tidak. Dia tidak dengar langsung, dia hanya melalui perantara. Dan perantara tersebut dia tadlis, yaitu dia sembunyikan. Biasanya perantara tersebut lemah sehingga dia malu untuk menyebutkannya. Maka dia pun langsung mengatakan an fulan gurunya, padahal dia mendengar ucapan gurunya tersebut dari perantara perawi yang lemah atau perawi yang lain yang dia enggan menyebutkan namanya. Sehingga secara hakikat dia tidak dusta, memang fulan dari fulan. Maka tidak dikatakan kadhib, tapi dia saudara kadhib, saudaranya dusta. Tidak, dia tidak dusta. Hanya saja terjadi penyamaran dan penyembunyian cacat. Di mana seandainya yang diriwayatkan darinya itu adalah perawi yang thiqah, dia akan menyebutkannya dengan terang-terangannya. Tapi kita masuk ucapan Ad-Dhahabi rahimahullah, qala ma rawahu ar-rajulu an akharin wa lam yasma'hu minhu aw lam yudrikhu. Dia adalah apa yang diriwayatkan oleh seseorang dari perawi yang lain yang dia tidak dengar langsung darinya. Dia tidak dengar langsung darinya, hanya saja dia mendengar dari perawi tersebut secara jumlah, secara umum, memang gurunya. Hanya saja yang dia riwayatkan tersebut dia tidak dengar langsung.
atau dia tidak menjumpainya. Dan yang dimaksud dengan idrak di sini al-luki, perjumpaan. Itu dia tidak berjumpa dengannya. Dan ini sebagaimana akan datang. Fa in sarraha wa qala haddatsana fa hadza kadzdzabun. Kalau dia terang-terangan dan mengatakan telah menceritakan kepada kami, maka dia adalah pendusta. Dia tidak dengar langsung, tapi dia mengatakan atau berani mengatakan telah menceritakan kami fulan, maka dia pendusta. Wa in qala an uhtumila dzalika. Tapi apabila dia mengatakan an, maka ada kemungkinan demikian, yaitu dia tidak dusta. Karena memang an fulan yang maksudkan dari perantara. Hanya saja pendengar menyangka dan mengira bahwa dia dengar langsung dari gurunya tersebut atau perawi tersebut. Dan juga yang menempati posisi an seperti anna fulan qala atau qala fulan dan semisal itu dari bentuk yang bukan tasrih, mendengar langsung atau tahdits. Bukan sami itu bukan hadatsana, bukan asbarana, tapi an qala fulan, anna fulan qala dan seterusnya. Semisal itu. Yang mananya bukan berarti dia harus atau pasti mendengar langsung darinya. Bisa jadi dia dengar langsung dan bisa jadi tidak. Kalau utimu ila dzalika minhu, yaitu ada kemungkinan hal itu darinya. Wa nudhira fi tabaqatihi hal yudriku man huwa fawqahu. Dan dilihat dalam tabaqahnya, yaitu dalam tingkatannya, apakah dia menjumpai siapa yang di atasnya. Ini menunjukkan idrak bermakna luki, perjumpaan. Fa in kana laqiyahu faqad qarrarna. Apabila dia menjumpainya, dan ini maksud dengan luki yaitu mendengar, berjumpa dan mendengar langsung darinya, maka kami telah menyebutkannya dalam bab mu'an'an. Dalam bab mu'an'an. Dan ini mazhab Imam Bukhari. Dan pada selain mudallisin, sebagaimana disebutkan oleh Al-Dhahabi pada bab tersebut, hanya saja di sini beliau dalam bab tadlis. Wa illam yakun lakiyahu fa amkana an yakuna mu'asiruhu ay yakuna mu'asirahu fa huwa mahallu taraddudin. Tapi kalau dia tidak ada berita atau riwayat yang sabit yang menunjukkan bahwasanya dia memang langsung bertemu dengan gurunya, tapi memungkinkan bagi dia untuk bertemu dengannya, yaitu seperti dia sesaman dengannya, sesaman dengan gurunya tersebut. Yaitu tidak ada datang kepastian bahwa dia berjumpa langsung, dan tidak pula ada penafian tentang dia berjumpa langsung. Fahada mahallu taraddud, maka ini tempat fihi taraddud. Adapun mazhab Imam Muslim
rahimahullah itu asarahu wa amkana luki, atau sesama dengannya dan memungkinkan perjumpaan. Hanya saja Imam Muslim berbicara tentang syarat ini fi ghairi mudallisin, pada selain mudallisin. Adapun Imam Dhahabi berbicara dalam perkara tadlis. Dalam pembahasan tadlis dan mudallisin. Sehingga walaupun kita yakin akan perjumpaan dia dengan gurunya, tapi dia termasuk dari mudallisin, maka kita khawatir kalau ucapannya an ini dia maksudkan dengan perantara. Walaupun kita yakin perjumpaannya dan memang itu gurunya. Tapi ketika dia itu dikenal sebagai mudallis yang melakukan tadlis dari du'afa, maka kita pun tawakkuf dari menerima tadlisnya. Yang berhenti dari menerima an-anahnya. Wa illam yumkin famunqati'un. Kalau tidak memungkinkan perjumpaannya dengan gurunya, maka ini munqati, ini jelas. Munqati, dia tidak berjumpa dengannya. Maka munqati ka Qatadah an Abi Hurairah, seperti Qatadah dari Abu Hurairah, ini jelas munqati karena Qatadah tidak berjumpa dengan Abu Hurairah. Wa hukmu qala hukmu an, dan hukum qala sama dengan hukum an, ya sama. An qala fulan, anna fulan qala anna, dan seterusnya. Walahum fi dzalika gharadun, dan mereka yaitu mudallisin dalam tindakan tersebut punya maksud, yaitu punya sebab dan dawafi, yaitu yang mendorong mereka melakukan tadlis. Fa in kana law sarraha biman haddathahu anil musamma la urifa dha'fuhu fa hadha gharadun mafmumun wa jinayatun 'ala sunnah. Apabila kalau dia terang-terangan menyebutkan siapa yang menceritakan kepada dia dari orang yang dia sebutkan, niscaya akan ketahuan kedhaifannya, kelemahan perawi yang dia meriwayatkan darinya. Itu kalau dia menyebutkan perantaranya dari gurunya, maka diketahui kelemahannya. Maka ini adalah maksud yang tercelah dan kejahatan terhadap sunnah. Hanya saja dhaaf tatafawat. Kelemahan itu bertingkat-tingkat. Ada di sana dhafun khafif munjabir, maka masih bisa dijadikan sebagai syawahid dan mutaba'at, walaupun tidak sepatutnya bagi dia untuk melakukan tadlis. Tapi apabila dhafun syadid, kelemahan yang sangat, maka ini muharram, ini haram. Wa man yu'ani dzalika juriha bih, dan siapa yang melakukan hal tersebut maka dijarah dengannya. Akan tetapi kadar jarah tersebut bagaimana? Yaitu jarah sebagai mudallis yang kalau dia an-anah kita tawakkuf dari menerima kabarnya sampai datang riwayat yang lain, jalur yang lain yang menunjukkan dia tasrih, yaitu mendatangkan sigatut tahdits, bahwasanya haddatsana atau akhbarana atau sami'tu.
Fa inna ad-dina an-nasihah, dan dikatakan fulan mudallis. Dikatakan fulan mudallis. Dan mudallis sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatan yang pertama yaitu la yudallis illa an-ittiqat, seperti Sufyan Ibnu Uyainah misalnya. Dia tidak melakukan tadlis kecuali dari thiqat, maka tetap diterima. Dan ada yang melakukan tadlis dari du'afa al-munjabirin, khafifud dhaf yang lemah, yang ringan kelemahannya, kedhaifannya, maka layak menjadi syawahid dan mutaba'at. Adapun tanpa syawahid atau tanpa penguat, dengan sendirinya maka kita tawakuf dari menerimanya sampai datang tasrih dari jalur yang lain bahwasanya dia mendengar langsung dari guru yang dia menerutkan darinya. Kemudian beliau akan membahas tentang tadlisus syuyukh. Tadlisus syuyukh, melakukan tadlis terhadap para syuyukh, para guru. Ini jenis yang kedua yang telah kita ambil. Sebelumnya adalah tadlisul isnad. Kemudian beliau akan masuk tadlisus syuyukh, insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.